Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah, saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan kajian Islam. Pada hari ini pembahasan kita tentang Islam, jalan kehidupan. Islam, hukum kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Itulah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah As-Saffat, surah ke-37 dalam Al-Quran, ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Allah menciptakan manusia dan Allah juga yang membuat aturan-aturan, hukum-hukum bagaimana manusia harus melakukan perbuatan dalam hidup dan kehidupan ini sesuai dengan keinginan dan maunya Allah. Jadi hamba Allah, kita ini wajib dalam kehidupan ini mengikuti dan menjadikan ajaran Allah, ajaran Islam sebagai hukum dalam kehidupan ini. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, surah kelima dalam Al-Quran, ayat 44, Allah katakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak menghukumkan dengan apa-apa yang Allah turunkan, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, maka orang-orang itu dikategorikan Allah orang-orang yang kafir. Dalam ayat 45-nya Allah katakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak menghukum, tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, mereka itu orang-orang yang zalim. Yang ketiga, Allah katakan dalam surah yang sama, ayat 47, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, itulah mereka orang-orang yang fasik. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan yang dijalankan oleh Rasulullah pada ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib. Apa yang dijalankan dan diterapkan Rasulullah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan pada saat itu, menjalankan pemerintahannya tiada lain menjalankan dengan hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan ini diikuti oleh semua agama-agama yang ada pada saat itu. Apakah itu dia agama Islam, apakah itu dia agama Nasrani, ataupun agama Yahudi, agama Majusi, dan agama-agama yang ada di sana. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa hukum Islam itu betul-betul hukum yang bisa dijalankan di dalam kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara. Kenapa? Yang pertama adalah hukum Allah itu, hukum Islam itu, hukum yang ditetapkan Allah. Dan ketika Allah menetapkan hukum tersebut, tidak ada kepentingan Allah terhadap hukum tersebut.
Jadi ketika Allah memerintahkan manusia, tidak ada kepentingan Allah membuat hukum tadi. Semua hukum yang diterapkan Allah kepada manusia murni untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Semuanya untuk manusia. Makanya Allah katakan dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ini adalah surah ke-41 dalam Al-Quran. Ayat 46. Apa kata Allah? Man amila salihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat baik, ya untuk dirinya sendiri. Hasil perbuatan baik itu, pahala dan ganjarannya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dosa yang diterimanya, dosa yang akan didapatkannya sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi hukum Allah itu untuk manusia. Beda kalau hukum yang dibuat manusia, ada kepentingan manusia dengan hukum tersebut. Contoh, orang tua ya membuat peraturan, membuat hukum, anak ya jangan jajan-jajan sembarangan. Ada kepentingan orang tua. Ya. Memang untuk anak ada, agar anak jangan sakit. Tapi ketika anak sakit, kepentingan orang tua, kan orang tua susah. Jadi ada kepentingan orang tua membuat peraturan tadi. Agar apa? Anaknya sehat. Kalau anak sehat, orang tua tidak begitu sibuk. Tapi ketika anak sakit, karena dia jajan sembarangan, anak sakit, kan orang tua juga sibuk. Jadi itulah yang pertama. Hukum yang dibuat Allah karena untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada sedikit pun kepentingan Allah membuat hukum. Hukum semuanya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Yang kedua, hukum Allah itu adil. Semua manusia sama di hadapan hukum. Semua manusia sama di pandangan dan di mata hukum. Pejabat yang salah dalam Islam harus dihukum. Rakyat yang salah dalam Islam, rakyat dihukum. Yang baik-baik dilindungi, yang salah-salah dibina. Dan kalau sudah tidak bisa dibina, baru dihukum. Itulah yang kedua, hukum Allah ini adil. Makanya Allah memerintahkan manusia kalau menjadi pemimpin, kalau menjadi pengayom masyarakat itu harus adil. Itulah yang Allah katakan dalam surah An-Nisa kemarin. Ayat 58. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Seandainya engkau menghukum kepada manusia, kepada rakyat dan masyarakatmu, antahkumu bil adli. Hukum tegakkanlah dengan adil. Ini ditegaskan oleh Rasulullah. Rasulullah tegas mengatakan, waimullah, demi Allah, kata Rasulullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad sariqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong tangannya. Artinya apa?
Anakku sendiri saja Fatimah kalau dia mencuri ku potong, konon lagi kalau kalian. Jadi inilah di mata hukum. Di dalam hukum Islam, Islam itu adil. Sehingga pada masa Rasulullah di Madinah, itulah dia Yathrib. Kenapa dikatakan Madinah Munawwarah? Yang asalnya kota Yathrib diganti oleh Rasulullah dengan Madinatun Munawwaratun. Apa arti Madinah? Kota Munawwarah yang disinari. Disinari dengan apa? Dengan hukum Allah, dengan hukum Islam. Kenapa? Karena masyarakat merasakan kebersamaan dan keadilan hukum Islam untuk semua manusia. Kebersamaan manusia di mata hukum. Umat Islam salah dihukum, masyarakat Islam dihukum, masyarakat yang non-Islam ketika bersalah dihukum, pejabat juga dihukum karena sama. Inilah makanya orang-orang pada masa Rasulullah itu semuanya patuh dan tunduk. Kenapa? Karena tidak ada yang dizalimi. Karena hukum ditegakkan oleh Rasulullah dengan keadilan. Sebagaimana Rasulullah bilang tadi. Tapi sekarang ini kita lihat masyarakat Indonesia takut. Apa yang ditakuti? Kenapa? Yang pertama tadi, masih banyak kepentingan-kepentingan orang dalam menjalankan hukum. Masih banyak kepentingan-kepentingan pejabat dalam memberlakukan hukum. Sehingga hukum dijalankan karena kepentingan. Hukum dijalankan dengan tidak adil. Inilah yang selalu kita dengar. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Islam tidak boleh. Dalam Islam harus seluruh mata hukum itu tajam. Kemana? Ke seluruh yang melakukan kesalahan. Dibina dan dinaungi. Jadi kita ini banyak saat ini hanya teori. Melindungi dan mengayomi masyarakat. Mana? Islam itu yang diterapkan. Sehingga hukum Islam itu adil. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Kenapa saat ini orang tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Pertama, karena masih banyak kepentingan kita. Memperkaya diri. Masih mau, ingin melihat, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini tidak boleh di dalam Islam. Yang kedua, karena masih ada rasa ketidakadilan dalam diri manusia. Makanya masih banyak yang tidak mau dengan Islam. Bahkan saat ini sering kita dengar dipisahkan aturan dan hukum dari agama. Ini pemahaman sekuler. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kembalilah kita kepada hukum Allah. Agar kita sebagaimana yang diinginkan para pejuang dan para pendiri bangsa kita ini, agar kita dapat hidup adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Apa itu? Jalankanlah kelima sila di dalam Pancasila tersebut. Sebelum saya akhiri, kami atas nama keluarga turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke rahmatullah
pegiat Al-Quran, pejuang Al-Quran, salah seorang ulama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Syekh Ali Jabir, dipanggil oleh Allah. Kami berdoa semoga Allah menerima segala amal ibadahnya dan perjuangannya memasyarakatkan Al-Quran, menempatkan derajatnya yang tinggi di surga Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan, baik istri dan anak-anaknya, menjadi istri dan anak-anak yang soleh. Khusus kepada anaknya, mampu melanjutkan perjuangan almarhum dalam mengembangkan dan berjuang untuk Al-Quran, sehingga dapat senantiasa mendoakan almarhum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.